Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kembali kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan kita bisa hidup di dunia, bisa beribadah, karena nikmat yang paling besar di dunia adalah nikmat bisanya kita untuk menunaikan ibadah. Ada yang mengatakan bahwa nikmat yang paling rendah adalah nikmat harta, dan nikmat yang paling tinggi adalah kesehatan. Itu bisa juga demikian, tapi yang lebih besar dari semua adalah ketika seseorang Allah mudahkan dia untuk bisa beribadah. Dan petaka yang paling besar sesungguhnya adalah ketika seseorang dia terhalang untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita tadabbur kisah Qur'ani. Kemarin kita membahas kita membahas surat Ali Imran ayat 34, 33 sampai 35. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bapak Ibu boleh dilihat Al-Qur'annya, surat Ali Imran ayat 33, 34, 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Allahu samii'un 'alim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samii'ul 'alim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, telah memilih Nuh, keluarga Imran dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Jadi Allah pilih empat. Allah pilih Nabi Adam. Bagaimana Nabi Adam? Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Bagaimana Nabi Adam? Malaikat sujud kepadanya. Bagaimana Nabi Adam? Allah ajarkan dia ilmu. Jadi mulia. Kemudian juga Allah pilih Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah Rasul pertama, yang dimana beliau ketika berdakwah, ketika dia dakwah itu tidak menambah orang itu taat, tapi yang ada justru mereka makin jauh dari beliau. Begitu sabar dan luar biasanya beliau, sampailah semuanya akhirnya Allah tenggelamkan kecuali orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka Bapak Ibu, kalau kita beriman, taat dengan perintah Rasul, maka kita selamat. Kalau enggak, pasti dia celaka. Kemudian Allah juga mengatakan wa ala Ibrahim, Allah pilih keluarga Ibrahim. Untuk urusan keluarga ini luar biasa. Tidak hanya Nabi Ibrahim saja, tapi keluarga, istrinya, anaknya, itu juga Allah pilih semua. Kemudian Allah juga pilih keluarga Imran. Nah, cuman yang jadi sedikit kekaguman adalah bahwa Imran ini bukan seorang nabi. Dia bukan seorang rasul apalagi, tapi Allah pilih beliau. Nah, ini menandakan, kata para ulama, Imran itu mulia karena keluarga. Maka Bapak Ibu, kita masalah keluarga itu harus serius. Kalau orang belajar tentang misalnya anak-anak kuliah 4 tahun belajar tentang mesin saja, ya kan? Mesin atau tentang apalah kuliah dia, seminggu masuk 5 kali, nanti ada ujian per semester 3 bulannya, dan nanti belajar selama 4 tahun, itu jelas masuknya, ujiannya, semuanya lah. Itu saja 4 tahun persiapan yang mengurus benda mati, ya kan, mesin. Kecuali dia digerakkan pakai minyak segala macam. Tapi hakikatnya adalah dia begitu-begitu aja, ya kan. Berbeda dengan keluarga, suami istri, yang dia dinamis, dia bisa berubah-berubah, perasaan, semuanya. Ini harusnya belajarnya lebih lama lagi.
Tapi adakah orang belajar tentang keluarga? Tidak ada. Kan aneh itu, ya Bapak Ibu ya. Kan aneh itu sebenarnya itu. Makanya ilmu tentang keluarga itu harus dalam pemahaman kita. Makanya anak-anak sebelum mereka menikah, pahamkan mereka ilmu tentang keluarga. Cuman level pemahaman ini belum masuk ke level kampus, belum masuk ke dinas pendidikan. Ini yang jadi persoalan. Jadi orang-orang yang mereka bergelut di bidang pendidikan pun mereka juga belum masuk ke level itu. Nah, kalaupun tidak masuk ke level itu, maka ini adalah tugas orang tua. Betapa pendidikan itu adalah tugas orang tua. Jadi kalau nggak dapat di sekolah, bukan berarti tidak belajar. Di mana belajarnya? Di keluarga. Makanya orang tua penting mengajarkan anaknya tentang bagaimana fikih keluarga. Jadi karena keluarga Imran, karena keluarganya makanya Imran mulia. Sehingga dalam Al-Quran Bapak Ibu ada namanya surat Ali Imran. Jadi kita ingin menyampaikan bahwa memahami tentang keluarga itu serius. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan saya yang paling baik kepada keluarga saya. Jadi kalau baik kita kerja itu belum baik. Kalau baik kita mengatur bisnis itu belum tentu baik. Baik, bagus, hebat kita membuat perusahaan itu belum baik. Meskipun penghasilannya sebulan miliaran. Tapi kalau ternyata dia baik dalam keluarga, meskipun penghasilannya tidak seberapa, dia sayang, dia perhatian. Kalau dia seorang suami, betul-betul mengayomi keluarganya dari sisi finansial, dari sisi keamanan, perasaan, semuanya. Seorang istri juga demikian, tapi bab ini adalah seorang suami, maka dialah orang yang terbaik. Orang yang terbaik, orang yang paling baik di keluarga. Jadi jangan dibilang orang yang terbaik, orang juara satu lomba ini, juara satu lomba itu, enggak. Itu belum baik itu. Baik-baik juga, cuman itu belum kategori terbaik. Yang terbaik, orang yang paling baik dalam keluarga. Betapa banyak hari ini banyak keluarga-keluarga yang merana, padahal penghasilan mereka banyak. Perceraian di mana-mana. 2022 perceraian di Indonesia 516 ribu kasus. 2023 ini kemungkinan meningkat. Ini apa sebab? Karena tidak adanya ilmu tentang keluarga. Jemaah yang dimuliakan. Jadi karena keluarga, makanya Imran itu diangkat derajatnya. Kalau tiga pertama, Allah katakan Allah pilih Adam, Nuh, dan keluarga Ibrahim. Tiga-tiganya ini nabi. Ya kan? Tapi Imran tidak nabi. Dia bisa diangkat derajatnya karena keluarga. Dia punya anak, istri, dia punya istri namanya Hannah. Mereka menikah, dia punya anak namanya Maryam. Maryam diasuh dengan baik oleh pamannya Zakaria. Akhirnya sampailah dia Allah anugerahkan seorang anak, tapi tanpa suami ya. Memang Allah anugerahkan, lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Dan nanti Nabi Isa akan turun di akhir zaman kembali untuk membunuh Dajjal. Jemaah yang dimuliakan. Jadi itu ya betapa luar biasanya ayat ini. Allah mengatakan Allah pilih Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran. Kemudian Bapak Ibu, inilah yang penting kita ambil hikmahnya, bahwa orang-orang seperti yang Allah sebutkan itu, kita jadikan panutan dalam hidup kita. Kita jadikan pelajaran, ambil ibrah dari kehidupan mereka. Sehingga kehidupan kita makin hari makin baik, dan sesuai dengan koridor apa yang Allah inginkan. Kemudian kemarin juga kita jelaskan bahwa seorang ibu atau seorang ayah kalau dia punya anak itu sebaiknya yang terbaik adalah orang tua yang punya anak, anaknya dihadiahkannya untuk agama. Itu yang nomor satu. Bukan untuk kerja, nanti dapat duit, habis itu bangun rumah. Itu biasa itu. Itu level-level kecil itu. Tidak main. Berarti hidup dia cuma sampai di dunia saja. Tapi seorang ibu, seorang ayah, bagaimana menjadikan
anaknya ini dikhidmatkannya untuk agama. Sebagaimana Hana ketika dia mau melahirkan, dia berharap dan menjadikan nazar, dijadikannya nazar. Apa kata dia situ? Idh qalat imra'atu Imran, Allah katakan, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Rabb, inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh, berkhidmat di Baitul Maqdis, Palestina yang dijajah Israel laknatullah alaihim hari ini. Fataqabbal minni, ya Allah terimalah, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Makanya di sini oleh para ulama betapa Hana ini sangat semangat sekali. Dia ingin punya anak laki-laki agar bisa anaknya ini berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Intinya apa? Untuk agama, membela agama Allah. Berbeda dengan kita. Punya anak, yang penting gede, makan, udah, nikahkan, hilang sana, terserah dia lah. Ini memang betul-betul tidak jauh berpikir ketika dia punya anak. Yang penting anak gede, nanti sekolah, dia kuliah, kerja, dapat makan. Udah, sampai situ aja. Bisa bertahan hidup, sampai situ aja. Tidak bisa Bapak Ibu, rugi kita. Itu kebanyakan anak orang. Kerja di situ, kerja di situ, kerja di situ, bisa dari orang tua, bisa dari istrinya. Enggak salah juga sebenarnya itu, enggak salah. Cuman kalau selevel itu cita-cita kita punya anak, rugi di hari kiamat. Enggak sholat dia bahkan. Enggak apa-apa itu sama orang tua. Untuk yang diri dia saja beres, itu belum hebat. Kalau ada orang sekarang, dia kerja, nanti dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Itu belum orang keren itu sebenarnya. Itu cukup untuk diri dia baru. Yang wajib-wajib diri dia aja baru. Ada dia ketika itu mengajak orang ke agama, ada ketika itu dia mendakwahi kawan-kawan sesama pekerja dia, ada waktu itu dia ngajar Iqra, ngajar Quran, kepikiran dia gitu loh, untuk bekal akhirat dia dengan mengajarkan orang dengan agama ini. Jangan sampai mereka ini menyembah selain Allah sementara Allah satu-satunya Tuhan. Jangan sampai mereka ini meninggalkan sunnah Nabi sementara Nabi 23 tahun Allah utus sejak umur 40 sampai 63. Itu untuk memahamkan kita bagaimana tujuan hidup di dunia dan sunnah-sunnah, bagaimana ekosistem sehingga nanti orang hidup bahagia di dunia dan bahagia di hari kiamat. Nggak ada. Cukup untuk dirinya saja. Cukup untuk dirinya saja itu belum keren Bapak Ibu. Apalagi untuk dirinya tidak selesai. Makanya level anak yang paling tinggi ketika orang tua menjadikan anaknya berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu jadi karyawan Allah aja. Kalau dia bekerja, yang mana pekerjaan dia itu menantang, yang mana pekerjaan dia itu membuat dia jauh dari Allah, tinggalkan pekerjaan itu. Yakinnya sama Allah sangat kuat. Apalagi sampai meninggalkan yang wajib. Apalagi sampai nggak boleh, misalnya ada peraturan anak perempuan nggak boleh pakai jilbab, tinggalkan pekerjaan itu. Lebih mahal dia dapat gaji sebulan daripada kewajiban yang Allah perintahkan kepada dia. Apalagi sampai nggak boleh Jumat laki-laki, nggak boleh sholat 5 waktu. Ada itu Bapak Ibu. Dia jadi TKI ke luar negeri, dia punya majikannya itu nggak boleh dia sholat. Akhirnya sholat di WC dia. Nah kan jadi fikih tuh. Saya tanya jawab gitu. Gimana Ustaz hukumnya? Ya hukumnya nggak boleh kamu sholat di WC. Tapi udah terlanjur Ustaz. Ya kalau terlanjur paksakan aja. Nanti dihukumnya saya udah pulang ke Indonesia. Untuk mencari rizki tapi meninggalkan sang pemberi rizki. Itu kan otaknya terbalik itu. Makanya kuatkan akidah dulu. Mantapkan keyakinan dia. Ini keyakinan lahir aja.
Lahir kakeknya Islam, dia Islam juga. Kalau nanti ibunya kafir, kafir juga dia tuh. Ya kan? Islamnya bukan ideologis tapi biologis, keturunan aja. Tapi dia Islam. Memang dia Islam. Kalau dia mati masuk surga. Jadi ini pentingnya betapa anak yang paling tinggi levelnya itu adalah dihadiahkan untuk agama, bukan dihadiahkan untuk kerja di kapal pesiar, bukan dihadiahkan untuk kerja di perusahaan mana, bukan hadiah. Itu semua bisa kalau memang tidak melanggar aturan Allah. Tapi yang paling tinggi niat orang tua punya anak adalah untuk agama. Itu paling tinggi. Ini jarang orang paham ini. Anaknya cuma gede dihabiskan untuk menghabiskan umur di dunia. Dia lupa sholat, ibadah, itu tidak ada masalah, apalagi yang lain. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita harus paham bagaimana tujuan-tujuan hidup di dunia ini sehingga menjadi orang-orang yang tidak menyesal besok di hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan, inilah yang diajarkan oleh Hana kepada ibu-ibu, ya, bahwa dia betul-betul ingin sekali anaknya itu laki-laki dan dia punya anak digunakan betul-betul untuk diwakafkan membela agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 35. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini sebagian ulama mengatakan bahwa cuman ini menjadi satu ini juga ya Bapak Ibu ya. Dijelaskan di sini bahwa seorang wanita sebaiknya tidak dipekerjakan untuk berkhidmat di masjid. Nah, karena kan Hana ini berharap bagaimana anaknya itu laki-laki, tapi ternyata ketika lahir malah perempuan, yaitu Maryam. Karena takutnya kan tidak bisa berkhidmat banyak untuk Baitul Maqdis. Nanti ayat selanjutnya kita bahas. Jadi sebagian mengatakan bahwa sebaiknya jangan, karena nanti banyak penghalang-penghalang gitu. Kecuali kalau nanti dia sudah tua, itu tidak ada masalah. Sebagaimana di zaman Rasulullah ada wanita, dia sudah tua, dia waktu itu tinggalnya dekat masjid, kalau tidak salah apa dalam masjid, itu dia membersihkan Masjid Nabawi, kerja dia menyapu Masjid Nabawi, sampailah ketika meninggal dunia dia malam hari, kalau tidak salah, itu sahabat langsung menguburkan dia. Besok pagi Nabi nanya, ibu tuh mana? Kata sahabat, ya Rasulullah dia sudah meninggal, tadi malam kami kuburkan, kenapa kalian tidak ngasih tahu ke saya? Ya kami berpikir nanti Nabi terlalu repot karena ke malam. Akhirnya Nabi minta tolong tunjukkan saya di mana kuburannya, lalu Nabi menyolatkan di kuburannya gitu. Dan sahabat di belakang beberapa orang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 33, 34, 35. Sekarang masuk kita kepada sekedar murojaah yang kemarin ya. Ayat yang ke-36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni samaituha maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Bapak Ibu, apa Allah katakan? Falamma wada'atha, maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, melahirkan ceritanya nih. Qalat, lalu dia mengatakan, Rabbi inni wada'tuha untha, ya Rabb, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya waktu itu. Walaysa dzakaru kal untha, dan laki-laki tidaklah sama seperti anak perempuan. Ingat itu Bapak Ibu. Anak laki-laki tidaklah sama seperti anak perempuan. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku telah memberikan nama kepadanya, menamainya dengan Maryam, dan aku bermohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada engkau dari setan yang terkutuk. Jadi di akhir ini
menarik juga bahwa sang ibu itu meminta perlindungan kepada Allah agar anak jangan sampai diganggu oleh setan sampai anak-anak keturunannya. Jemaah yang dimuliakan, hikmah yang pertama, makna walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Jadi di sini oleh ulama menjelaskan, Imam Ar-Razi misalnya, beliau mengatakan bahwa ayat ini mengandung dua makna. Makna yang pertama dijelaskan di sini bahwa istri dari Imran, yaitu Hannah, dia memahami bahwa anak laki-laki itu lebih utama daripada anak perempuan. Anak laki-laki itu lebih utama daripada anak perempuan, yang mana anak laki-laki memiliki paling tidak 5 keutamaan, Bapak Ibu, anak laki-laki. Kemarin saya membahas anak perempuan ya, pernah saya bahas satu materi itu perempuan, keutamaan perempuan, anak perempuan, sampai Nabi mengatakan siapa yang punya anak perempuan 3 orang, dididiknya, dikasihnya makan, dikasihnya pakaian sampai dia dewasa, maka dijamin surga baginya. Sampai solehah, dijaganya aurat semuanya lah, dia jamin surga baginya. Bahkan 2 anak perempuan, bahkan 1 anak perempuan. Jadi begitu besar keutamaan punya anak perempuan. Bahkan Allah juga menjelaskan tentang bahwa dalam satu keluarga itu Allah berikan anak perempuan saja, laki-laki saja, anak perempuan laki-laki kedua-duanya, atau tidak ada anak sama sekali. Tapi dalam ayat itu Allah pertama sebutkan anak perempuan. Kata para ulama, tasyrif, satu kemuliaan. Dalam Quran Allah menyebutkan anak perempuan dulu, baru anak laki-laki dulu. Ya kan, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu liman yasha, yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dzukura. Allah menciptakan anak perempuan saja, baru habis itu Allah sebut laki-laki saja. Jadi menandakan perempuan mulia. Gitu kan? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau di sini bahwa Hannah memahami anak laki-laki lebih penting karena dia ingin sekali dia punya anak laki-laki. Ini pemahaman yang pertama. Jadi kata para ulama, ayat ini paling enggak ada dua pemahaman. Pemahaman pertama dijelaskan bahwa anak laki-laki lebih utama pada anak perempuan dari sisi 5 hal. Pertama, dalam syariat yang boleh biasanya dijadikan muharrar, penjaga Baitul Maqdis itu laki-laki biasanya. Dulu pun juga. Sekarang kan juga. Di tempat kita nih yang jaga musola ini siapa nih? Laki-laki kan? Kan tidak ada perempuan ya. Laki-laki kan? Si Ustaz Rahmat, Ustaz Hafiz ya kan? Kemudian yang kedua, anak laki-laki dia bisa terus menerus berkhidmat terhadap tempat ibadah terus menerus. Jadi nggak ada dia haid, nggak ada penghalangnya. Paling tidur aja cuman, ya kan? Berbeda dengan apa nih anak perempuan. Kalau anak perempuan berbeda deh. Kalau laki-laki kapanpun, dimanapun bisa saja. Kemudian yang ketiga, anak laki-laki dia lebih layak untuk berkhidmat karena dia punya kekuatan. Dia laki-laki ini kan dia punya kekuatan lebih dan dia juga punya ketegasan dibanding anak perempuan. Kalau perempuan dia mengangkat galon, laki-laki, anak perempuan. Apalagi Bu, pokoknya yang berat-berat itu laki-laki. Angkat apa gitu, kursi itu laki-laki, meja laki-laki. Jadi kekuatannya lebih lah anak laki-laki. Meskipun kalau perempuan sebagian ada juga yang kuat ya, tapi kan satu-satu, keliling sana keliling sini, ketemu 2 cuman dari sekian ratus ribu orang. Perempuan cuman 1-2 aja yang ada fisiknya tuh yang mirip laki-laki, ada juga sebenarnya. Tapi bagaimanapun dia mesti Allah ciptakan seperti perempuan umumnya ya. Jadi itu yang ketiga secara kekuatan. Keempat, anak laki-laki tidak memiliki aib kalau misalnya dia berkhidmat dan berbaur dengan manusia. Laki-laki kan berbaur kemanapun kan tidak apa-apa.
Beda anak perempuan nongkrong-nongkrong seperti pasar Padang Dua sama anak laki-laki. Itu apa gitu? Kalau laki-laki biasa saja orang anggapnya ya kan. Yang kasihannya anak perempuannya. Nah itu. Jadi anak laki perempuan tidak bisa sembarangan dia ke sana, ke sini, ke sana, tidak bisa. Tidak bisa main-main jauh-jauh dia kan. Kemudian yang kelima, anak laki-laki tidak terkena tuduhan dia kalau berinteraksi dengan semua manusia. Sementara anak perempuan, kalau dia berbaur banyak, bisa saja dia dituduh nanti ya. Nah itulah makanya ibu-ibu penting menjaga anak-anak perempuannya. Jaga betul anak perempuannya. Jangan sampai dia berpikir dia seperti laki-laki. Tuh. Jadi disitulah makanya Hana oleh ulama dipahamkan bahwa dia berharap anak itu laki-laki. Tapi pada apanya ketika lahir malah anak perempuan. Tapi bisa juga ketika Allah mengatakan walaysa dzakaru kal unsa, dan itu kalimat Hana, walaysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Oleh para ulama di sini kalau saya baca Bapak Ibu, bisa jadi makna kedua adalah maksud dari pernyataan istri Imran ialah lebih mengutamakan anak perempuan atas anak laki-laki. Jadi seolah-olah dia mengatakan bahwa permintaanku adalah permintaanku, ya dia pengennya laki-laki. Tapi ketika Allah berikan perempuan, sementara anak perempuan ini adalah karunia Allah yang diberikan kepadaku, anak laki-laki yang menjadi pintaku tidak seperti anak perempuan yang dianugerahkan kepadaku. Jadi pernyataan dari Hana sendiri ini menunjukkan bahwa betul-betul dia merasakan keagungan yang Allah berikan dan bahwa inilah yang terbaik. Nah gitu dia. Berarti anak perempuan ini lebih baik nih daripada permintaan saya yang laki-laki. Gitu. Jadi Bapak Ibu, secara apanya dia pengen laki-laki, tapi ternyata lahirnya perempuan. Dia memahami bahwa anak perempuan ini jauh lebih baik daripada yang aku minta, yaitu anak laki-laki. Karena Allah yang lebih tahu hikmah semuanya. Allah tahu yang lebih baik. Allah memberikan kepada hambanya pasti yang terbaik dari yang baik-baik. Jadi ini juga bisa menjadi pelajaran ya Bapak Ibu ya. Ketika kita dalam hidup menginginkan A, tapi ternyata Allah memberikan B, itu kita bilang gini, yang saya inginkan A, tapi yang lebih baik itu B, yang Allah kasih sama saya hari ini. Meskipun kita belum dapat lagi apa hikmahnya ini. Seperti Hana, istri Imran ini. Dia berharap anak laki-laki. Dia berharap laki-laki. Jadi kalau ditanya sama dia, mau laki-laki perempuan? Mesti jawabannya laki-laki. Karena target dia untuk berkhidmat Baitul Maqdis. Tapi ketika lahir anak perempuan, dia langsung berubah. Inilah yang lebih baik daripada anak laki-laki yang saya minta. Ya permintaan saya. Tapi permintaan saya itu tidak jauh lebih hebat daripada yang Allah berikan saat ini. Begitu kita Bapak Ibu dalam menanggapi takdir. Kalau kita begitu menanggapi takdir nih, kita bahagia. Makanya jangan pernah melawan apa yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Biasanya Bapak Ibu sakit tuh. Sakit tuh lebih baik daripada sehat saat ini. Biasanya Bapak Ibu punya anaknya misalnya meninggal atau keluarganya atau gimana. Itu yang terbaik Bapak. Misalnya Bapak Ibu sekarang lagi susah nih. Duitnya susah, semuanya susah. Itu yang terbaik berarti. Kita nggak berbicara bab bekerja ya. Tapi apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Orang beriman tuh sampai begitu dia Bapak Ibu. Misalnya sekarang nih ya, dia aman-aman aja nih, tiba-tiba tangannya kesenggol, sakit sekali. Itu yang terbaik. Kalau hidup udah begitu bahagia. Jadi kata Syekh Al-Utsaimin, kenapa hidup ini tidak bahagia? Karena kita berusaha melawan takdir. Jadi banyak harapan. Ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu kita berontak dengan kenyataan. Itulah kita nggak akan bahagia. Tapi ketika kita berharap, harapan kita dipaksa ikut dengan kenyataan apa yang Allah tetapkan. Yang penting kita jangan bermaksiat Bapak Ibu ya. Maka itu hidup bahagia. Misalnya kita ingin ke Jakarta.
beli tiket pesawat, gitu kan. Bayar beli tiket pesawatnya lagi mahal-mahalnya pula nih, 1.500.000 ya Pak ya. 1.500.000, 2 juta gitu ya. Kita udah tertib, tidak terlambat, semuanya tidak ada yang kita langgar. Tiba-tiba entah gimana ceritanya dapat pas sudah sampai bandara, ditelepon anaknya lagi demam panas tinggi atau ada keluarganya kecelakaan, segera pulang di rumah sakit sekarang. Itu nggak jadi ke Jakarta, tiket 2 juta habis, udah jalan pula lagi 2 jam ke Padang, pulang lagi ke sini 2,5 jam macet sedikit kan. Itu yang terbaik. Nah, cuman di hati, aduh kenapa tadi begini. Tapi kalau orang-orang yang betul-betul imannya mantap, dia akan mengatakan ini yang terbaik, dia nggak mau mikir lagi. Percuma juga dipikir, dia nggak bisa balik duitnya. Jadi nanti bisa balik duitnya, diupaya-upayakan mungkin. Tapi saya rasa udah mau jam berangkat, anak ada kayak gitu. Tapi dia akan mengatakan ini yang terbaik. Nah itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa begitu, tuh bahagia hidupnya itu. Selama ini harapan kita itu melawan keadaan yang sudah terjadi. Di situ tidak bahagia dia, karena menolak takdir. Itu yang terbaik, lebih baik dia tidak berangkat berarti. Daripada berangkat, lebih baik dia tidak berangkat, meskipun tiketnya 2 juta. Ya kan, dia balik lagi, pergi balik lagi, itu yang terbaik. Ada hikmahnya itu. Cuman kita aja kadang nggak berusaha mencari hikmahnya dan berhusnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyalahkan takdir, kita menyalahkan hari sial, kita bilang, kita menyalahkan, malah nggak ada, makin kacau. Gitu ya. Dan itu yang kita kurangnya. Kita kurang bergantung sama Allah, kurang. Nah itu Bapak Ibu. Dua kata Imam Ar-Razi maknanya. Makna pertama, istri Imran memahami bahwa anak laki-laki lebih baik. Anak laki-laki itu memiliki keutamaan 5 hal daripada anak perempuan. Nih pertama, atau makna kedua, dia mengatakan bahwa anak perempuan yang Allah berikan ini yang terbaik bagi saya. Ya kan, daripada apa yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, hikmah selanjutnya adalah bolehnya seseorang menyesali kebaikan yang telah luput dia lakukan. Ya, jadi merasa menyesal. Jadi ketika dia mengatakan ini walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama seperti anak perempuan. Jadi di sini ada hikmah diambil Bapak Ibu. Bolehnya bagi seseorang untuk merasa menyesal dan menyayangkan kebaikan yang diharapkan, tetapi luput sudah, tidak bisa dari mendapatkannya. Jadi misalnya kita tadi kalau bisa kita bersedekah, rupanya yang kita mau sedekahi orang ya udah pergi, orangnya tidak ketemu lagi, kita di jalan, ya kan? Kita mau sedekah, ini boleh. Atau tadi harusnya nih saya masak ini, lalu kita kasih ke anak-anak pesantren, atau kita kasih kepada orang-orang yang layak untuk dapatnya, untuk menjadi satu amal soleh. Tapi karena keraguan sehingga nggak jadi kita membantu orang. Nah ini menyesal, ini hukumnya boleh. Justru bagus, sehingga nanti kita bisa betul-betul nggak terulang, jangan terulang lagi lah, gitu kan. Sehingga kesempatan untuk beramal tadi hilang. Jadi boleh orang menyesali kebaikan yang telah lewat, sehingga nanti bisa menjadikan dia lebih semangat lagi beramal soleh. Kesempatan yang ada itu tidak disia-siakan. Menyesal dia itu tidak apa-apa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, anak laki-laki dan anak perempuan memang beda. Memang beda deh. Dijelaskan oleh para ulama dari sisi anatomi. Anatomi tubuh anak laki-laki sama perempuan itu beda, tidak sama. Ya, jantungnya apa itu beda, kulit beda. Mohon maaf Bapak Ibu, saya beberapa waktu yang lalu saya sama istri pergi gitu kan, kami pergi ke dokter lah, ada satu hal. Waktu itu istri dikasih dia oles obat salep ini, tapi dioles di sini, di lengan, pagi lengan kiri,
di sore hari lengan kanan. Kata dokter, itu nanti kalau dioleskan jangan kena bapak ya, mana tahu kita nggak sengaja ya kan, namanya di rumah lengan kanan kita sama lengan kiri dia bersentuhan atau sambil duduk makan, nggak boleh kata dia kalau masih basah, karena olesan ini salep ini cuma untuk perempuan saja. Emang beda dok? Beda, perempuan beda kulitnya sama laki-laki, Allah ciptakan begitu, dari sisi kulit saja beda. Kulitnya beda, anatomi tubuhnya beda, semuanya beda. Nah sekarang kok ada orang ingin menyamakan laki sama perempuan, ini nggak boleh dia. Sama-sama dikerjakan, sama-sama keluar rumah, sama-sama, ini nggak boleh. Kasihan perempuannya. Makanya dalam Islam yang betul-betul mencari nafkah itu laki-laki. Lalu Ustaz, apa nggak boleh perempuan membantu suaminya cari nafkah? Boleh. Apa nggak boleh? Boleh. Cuman porsi utamanya laki-laki. Dan nanti kalau Bapak Ibu punya anak perempuan, cucu perempuan, ya pekerjaannya jangan disamakan kayak laki-laki. Bertukang, jangan. Yang agak-agak ya perempuan lah. Cuman kalau nanti Ustaz hidup dia payah terpaksa ya nggak apa-apa. Kalau namanya udah, yang penting halal lagi kalimatnya. Cuman kalau tahap awal jangan disamakan laki-laki itu. Apalagi laki-laki di kayak perempuan kan, nggak boleh juga, bencong dia. Ya kan Pak, nggak boleh. Terus perempuan disamakan kayak laki-laki pula, nggak boleh juga. Kalau orang Barat lebih parah, nggak bertuhan, ya kan, nggak punya fikih mereka. Ada Tuhannya, cuman fikihnya nggak ada. Mereka mana ada pembahasan fikih kayak kita. Orang apa, agama apa di dunia ini selain Islam yang bab pembahasan tentang kehidupan detail, ini Islam. Nggak ada yang lain. Mereka nggak ada. Bab-bab jual beli aja nggak ada fikih mereka. Mereka meninggal keluarganya bagi warisan itu nggak ada fikih waris mereka. Kalau kita ada, cuman orangnya nggak taat, payah. Nggak taat, neraka deh, makan yang haram. Udah dibilang laki-laki 2 kali bagian perempuan, nggak paham juga, ya kan? Dan bagian-bagian yang lain, ibu, ayah, segala macam, suami, istri kan ada bagian-bagiannya semua. Nggak juga paham, akhirnya makan haram, nggak berkah dia dari kiamat, nanti dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dunia yang kecil ini kan. Orang Barat mana ada? Orang Barat dia miskin ilmu agama dia. Agama selain Islam itu miskin ilmu. Makanya agama Islam ini banyak hafal. Ulama-ulama kan hafal Quran, hafal hadis. Coba tanya agama lain, ada dia hafal? Tidak ada tuh. Yang satu itu aja, Bible-nya itu aja nggak hafal ya, apalagi hadis. Mana ada hadis sama dia? Satu aja cuma rujukan dia. Terjemahan pula lagi, ya kan? Tidak hafalnya. Tidak bahasa asli kan? Dan memang menandakan itu bukan kitab Allah lagi memang. Sudah digeser, berubah-berubah tulisannya. Kalau Quran kan tidak ada perubahan, Bu ya. Nun titik satu di atas saja tidak berubah sekarang. Tidak ada yang bisa merubah karena orang banyak hafal dan Allah jaga memang Quran. Kalau yang selain Quran kan Allah nggak ada jaminan dijaga. Tapi kalau Quran dijaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, jadi sampailah mereka masuk ke level transgender ya kan. Laki-laki dirubah jadi anak perempuan, perempuan dirubah kayak laki-laki, dipotong kemaluannya lah, ini segala macam. Ini parah, ini merusak ini. Tahu enggak Bapak Ibu, kenapa ada LGBT didengung-dengungkan? Biar enggak banyak generasi umat Islam. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, enggak punya keturunan. Itu target mereka. Bagaimana manusia ini enggak banyak di dunia. Yang kedua, bagaimana umat Islam keturunannya enggak banyak. Ya. Itu yang merubah-merubah jasad dia, yang dia aslinya laki-laki dibuatnya jadi perempuan. Itu dosanya besar sekali itu. Menyesal nanti di hari tua dia itu. Itu kalau memang betul itu yang siapa itu yang di Jakarta itu menjadi artis dia, itu kan bisa ditiru sama anak-anak muda nanti dia itu, karena artis itu kan dilihat orang. Makanya bisa dikatakan sebagian besar penghasilan dia haram, ya kan?
Siapa tuh Bu? Bang Lucinta Luna tuh abang itu. Mana pula apa perempuan itu kan? Laki-laki itu. Abang aja dipanggilnya. Jadi ini merusak. Laki-laki jadi perempuan, perempuan lagi penampilan disamakan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat anak perempuannya, lihat anak laki-lakinya masih kecil udah kayak anak perempuan, dia laki-laki tapi kayaknya kayak perempuan. Nah itu diurukia cepat-cepat tuh. Jangan dibiarin tuh umur sekian kok udah nampak aneh kayak anak nih ngomong begini-begini, ya kan kayak ular sendok, ya kan tangannya. Ah ini nggak bisa nih, suruh dia ke apa sana tuh, biar di push up sama tentara sana kan, biar dari laki-laki dia, suruh dia panjat tebing, lari apa segala macam, merayap ya kan. Jangan kayak gitu dia, mau gimana dia tuh nanti, tidak sesuai dengan fitrahnya dia tuh. Laki-laki, tapi orangnya kayak gitu nggak boleh. Secara anatomi itu perempuan sama laki-laki beda. Secara psikologis juga beda, tidak bisa disamakan. Jadi memiliki tugas yang berbeda dalam kehidupan anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi Bapak Ibu tidak boleh disamakan laki-laki dengan perempuan. Perempuan disesuaikan jadi fitrahnya, yaitu perempuan. Bapak Ibu, setelah kita baca dalam Islam, perempuan itu kemuliaannya bukan di pekerjaan. Kemuliaan perempuan itu perempuan yang paling mulia khidmatnya kepada suami dan khidmatnya kepada anak. Cuman dua itu aja. Jadi perempuan itu mulianya dia jadi ibu rumah tangga. Itu paling mulia ya. Paling mulia. Serius. Saya ngomongnya serius. Jadi anak perempuan itu, perempuan lah Bu ya, dia itu level surganya tinggi besok di hari kiamat. Itu kalau kita kaji hadis-hadis, kita kan yakin Islam ini yang terbaik kan. Islam mengajarkan panutan kehidupan semuanya, dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu perempuan cuman dia yang terbaik nanti di hari kiamat, khidmatnya kepada suami paling tinggi di dunia ini, dan begitu amanahnya dia mendidik anak. Dua tuh pintu surganya terbesar, anak perempuan. Cuman jangan juga dipahami berarti anak perempuan nggak boleh jadi dokter. Boleh, silahkan, tidak ada masalah. Cuman prioritas suami, yang habis itu anak. Tapi kan nanti kan ada juga perempuan-perempuan yang Allah nggak kasih anak, berarti kan dia suaminya selesai dia bantuin lain kan gitu. Tapi gimana pun dua ini yang paling mulia nih. Bukan berarti dipahami dia nggak boleh ini segala macam, tapi prioritas dia ini. Makanya kalau dia ingin mau tambah pahala, suaminya betul-betul dilayaninya terbaik, anaknya betul-betul dilayaninya terbaik, dia masih sisa tenaga baru yang lain. Gitu. Jadi jangan sampai nanti anak perempuan pekerjaan dia membuat suaminya marah dengan dia karena dia tidak sempat melayani dengan baik suaminya. Itu bermasalah. Atau suaminya ridho, porsinya di rumah sekian, porsinya di luar rumah sekian. Suaminya ridho, 30 di luar, 70 di rumah. Nah, jangan buat 70-30 dibalik, 70 di luar, 30 di rumah. Nanti kalau suaminya nggak ridho, malah berbahaya. Nggak ada kebaikannya, keberkahannya. Karena dalam satu keterangan hadis Rasulullah, perempuan itu ketika keluar rumahnya izin. Kalau dia keluar rumah tidak izin, tidak ridho suaminya, mati dia, bisa jadi masuk surga dia. Cuman kalau seorang istri, seorang anak perempuan, dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, lalu dia menjaga kehormatan, lalu dia mentaati suaminya, dia masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Saya mirip-mirip Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu kan masuk pintu surga dari manapun yang dia inginkan. Ini bisa begitu cuman perempuan. Laki-laki nggak mudah. Laki-laki harus berjihad dia ke Palestina, mati dia di sana baru dia mungkin mati syahid kan. Kalau enggak, perempuan dia bisa dalam hadis Nabi masuk surga dari pintu manapun. 8 pintu. Dan mirip-mirip Abu Bakar. Itu gimana itu kalau dia tak suami?
Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat suami. Dari yang 4 ini, yang paling berat nih mentaati suami. Iya Bapak Ibu. Nah jadi itu pentingnya memahamkan bagaimana porsi anak perempuan dan bagaimana porsi ketika dia seorang perempuan. Ketika nanti dia menikah, sebelum menikah, ketika sudah menikah, ketika sudah punya anak. Ini penting dipahamkan Bapak Ibu. Ini bisa dibuat satu materi khusus. Saya setiap Jumat 3 dan 4 itu di Bukit Tinggi, kita ada kajian kan, karyawan-karyawan toko. Tapi banyak Bapak Ibu. Rame. Itu materi kami ini udah 3 kali pertemuan tentang keluarga. Bagi yang belum menikah, kami membahas tentang keluarga. Peranan istri bagaimana, peranan suami bagaimana. Dia kalau udah paham nanti, Allah akan mudahkan jalannya. Begitu dia. Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan. Mungkin inilah pertemuan kita pada pagi ini. Ya, ada pertanyaan Bu? Pas ya. Kita cukupkan sampai situ saja dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi hikmah-hikmah yang kita bisa ambil dari surat Ali Imran. Yang terakhir ini pembahasan kita Ali Imran ayat 36. Allahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.